Halo semuanya, selamat datang di ulasan kita kali ini. Pernah nggak sih Anda ngalamin masalah nyebelin waktu lagi semangat-semangatnya ngurus pajak? Nah, hari ini kita bakal ngebongkar habis cara mengatasi error, coret teks email confirmation failed yang lagi rame banget dikeluhin. Kalau Anda baru aja nyoba aktivasi dan tiba-tiba nabrak tembok error ini, tenang, Anda ada di tempat yang tepat. Kita bakal kupas tuntas cara gampang nyelesainnya. Yuk, langsung aja kita mulai. Coba ngaku deh siapa yang sekarang lagi stuck di layar yang tulisannya coret teks email confirmation failed. Kalau iya, coba tarik napas dulu pelan-pelan. Frustrasi itu wajar banget kok, apalagi ini kejadiannya tepat setelah sistem DJP migrasi ke platform coret teks yang baru. Niatnya sih pengen set-set urusan selesai, malah terhenti di langkah paling pertama. Tapi jangan panik dulu ya, kita bakal bedah kenapa ini bisa kejadian dan gimana cara simpel buat benerinnya. Menurut artikel dari bacolah.com, ternyata Anda sama sekali nggak sendirian loh ngadepin ini. Faktanya, ini tuh kendala pasca migrasi yang benar-benar masif terjadi di mana-mana. Ibaratnya nih, kalau sistem berskala nasional dipindah ke infrastruktur baru, ya pasti ada aja guncangan atau drama di awal-awal kan? Jadi, pesan error yang muncul ini sebenarnya cuma bagian dari proses adaptasi aja terhadap platform cetak yang baru ini. Walaupun pesannya kelihatan serem kayak error teknis yang berat, ternyata penyebabnya seringkali sepele banget. Bacaola.com ngerangkum ada 4 biang kerok utamanya nih. Mulai dari inbox email yang belum diverifikasi, ada typo waktu masukin alamat email, konflik cache di browser internet Anda, atau ya memang sistem DJP-nya yang lagi error. Kabar baiknya, 3 dari 4 masalah ini literally bisa Anda beresin sendiri cuma dalam hitungan menit. Biar gampang dan gak pusing, kita udah nyiapin 4 langkah kerangka penyelesaian nih. Urutannya begini. Pertama, kita periksa inbox atau spam. Kedua, kita cek ulang ada salah ketik atau enggak. Ketiga, kita bersihin cache dan cookies. Dan terakhir, kalau semua udah dicoba dan tetap mentok, baru deh kita hubungi helpdesk. Oke, masuk ke langkah pertama, email yang hilang. Ini dia nih yang paling sering kejadian. Penyebab utamanya simpel banget. Anda belum klik konfirmasi. Gini loh, sistem Koretex itu otomatis nge-pause seluruh proses aktivasi sampai Anda benar-benar login ke email yang didaftarin, buka pesan dari DJP, dan secara fisik ngeklik tombol konfirmasinya. Kalau langkah yang satu ini kelewatan, ya otomatis sistem bakal langsung nembak tulisan failed ke layar Anda. Terus gimana ceritanya kalau kita udah buka email tapi kotak masuknya kosong melompong? Nah, perhatiin saran penting dari bacolah.com ini. Email otomatis dari server pemerintah itu sering banget dicurigai dan disaring sama penyedia email kayak Gmail atau Yahoo. Ujung-ujungnya, pesan itu nyasar deh ke folder spam. Jadi, sebelum buru-buru ngejat sistemnya yang rusak, biasain buat ngintip folder spam Anda dulu ya. Lanjut ke langkah kedua, jebakan salah ketik. Kalau udah ngubek-ngubek spam tapi tetap zonk, sekarang waktunya kita jadi detektif buat ngecek data yang dimasukin. Coba lihat contoh klasik ini deh. Niatnya ngetik budi.pajak, jari kepleset dikit jadi budi.paje, tanpa huruf A. Waduh, cuma gara-gara satu huruf aja yang hilang, kode konfirmasi coretaks Anda langsung dikirim melayang entah kemana. Makanya artikel tadi nekenin banget kalau presisi itu super penting. Kalau dari awal pas daftar emailnya udah salah ketik, sistem kan nggak punya indera keenam buat ngebug email Anda yang bener. Dia cuma jalanin tugas, kirim kode ke alamat yang salah tadi, terus balik ngasih status failed. Jadi ngecek ulang ejaan secara pelan-pelan tuh krusial banget dan bisa langsung nyelesain masalah ini. Sekarang langkah ketiga, cache dan cookies browser. Oke, taruhlah ejaan Anda udah benar 100%, spam juga kosong. Tapi errornya kok masih betah nongol aja? Kalau udah gini, kita harus ngintip ke dalam mesin browser internet Anda nih. Menurut pedoman perbaikannya, biang kerok di tahap ini biasanya adalah sesuatu yang disebut konflik cache. Simpelnya gini, browser Anda itu nyimpen data digital lama waktu Anda buka situs DJP dulu-dulu. Masalahnya, si data lama ini sekarang malah berantem alias konflik sama sistem coreteks yang baru. Nah, ini ngebuktiin kenapa acara bersih-bersih itu wajib banget dilakuin. Apalagi kalau Anda udah sering mampir ke situs DJP sebelumnya. Pas Anda ngehapus cache dan cookie sebelum aktivasi, itu ibaratnya Anda lagi buang-buangin file basi supaya konflik sistemnya berhenti. Anda ngebuka lembaran baru yang benar-benar bersih. Jadinya browser Anda bisa ngobrol lancar sama server coretaks yang baru tanpa diganggu sisa memori-memori masa lalu. Dan ini dia langkah keempat, eskalasi terakhir. Terus gimana kalau Anda udah ngelakuin semua cara tadi dengan super teliti, tapi sistemnya tetap nolak? Kalau nyampe di titik ini, Anda boleh banget napas lega, karena Anda udah ngelakuin bagian Anda dengan sempurna.
Serius deh, kalau semua jurus perbaikan mandiri udah dikeluarin tapi tetap gagal, berarti error ini fix udah di luar kendali Anda. Ini murni masalah sistemik di platform coret teksnya, alias server DJP-nya yang lagi ngos-ngosan. Kalau situasinya begini, kita pakai jurus pamungkas dari bacola.com. Nggak usah buang-buang waktu sejam 2 jam cuma buat ngulang proses yang sama terus-terusan. Mending langsung eskalasi aja. Hubungi layanan bantuan atau helpdesk resmi Coretex. Tim teknis mereka itu punya akses ke dapur belakang sistem dan bisa langsung ngebantu mulusin kendala di akun spesifik Anda. Obrolan kita ini ngebawa kita ke satu bahan renungan nih. Di tengah gempuran digitalisasi pemerintah yang masif banget lewat platform kayak Coretex, kita harus sadar kalau growing pains atau rasa sakit pas lagi adaptasi teknologi baru itu ya nggak bakal bisa dihindarin. Pertanyaannya, apakah tantangan migrasi kayak gini bakal benar-benar hilang suatu saat nanti? Kayaknya sih nggak juga. Karena sistem kan bakal terus diupdate. Makanya ngebekalin diri buat bisa benerin masalah dasar secara mandiri, kayak yang baru aja kita pelajari bareng hari ini, itu benar-benar life skill yang berharga banget. Oke deh, makasih banyak udah nemenin di ulasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan seru kita selanjutnya.